pemerintah daerah Sumatera Selatan di bawah RI. Nah, besok kita umumkan. Berangkat ke Jawa? Berangkat ke Jawa. Jangan Jakarta katanya, Bogor. Pokoknya kau belajar. Pergi ke Jawa. Karena kakak saya dari Jawa semua, dari Jawa. Jadi 47 Juli peristiwa itu, pada akhir Juli Januari 48 saya berangkat ke Jawa. Berangkat ke Jawa. Jangan Jakarta katanya, Bogor. Pokoknya kau belajar. Jangan organisasi. Jadi waktu itu Bapak masuk ke Bogor sebagai lulusan apa Pak? Masuk ke SMA atau apa? Pelajar? Pelajar SMA. SMA ya? SMP. SMP ya? SMP, pelajar SMP, jadi saya selesaikan 47, tahun 47 selesaikan studi itu. Selamat di SMO, Sekolah Menengah Umum Palembang. Selesai studi, dapat sertifikat, berangkat ke Bogor tahun 48. Nah, di 48 masuk SMA. Tapi sekolah SMA-nya sekolah darurat, sekolah republik. Di rumah dari keluarga neneknya Menteri Kesehatan sekarang. Menteri Kesehatan namanya Sadikin. Iya. Oh, Sadikin. Iya, yang Bank Mandiri itu, Budi Gunadi Sadikin. Ya, Sadikin. Ya. Karena ayahnya Sadikin, istrinya pemilik adalah anak dari orang tua yang di rumah itu, Jalan Peledang 17. Iya. Jadi kami sekolah saya belajar di garasi, bukan di kelas. Berapa waktu itu yang ini siswanya, Prof? Ada di kelas, ada 30. Ada 30 ya? Kelas saya ada 15, kira-kira 45. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di satu lokasi? Kelas kami di garasi. Di garasi. Kelas lain di ruang kamar-kamar. Jadi Iya. seluruh rumah itu jadi sekolah. Jadi ini neneknya Menteri Kesehatan sekarang ya? Menteri Kesehatan Pak Sadikin itu. Maka mulailah kita belajar tahun 48 itu. Prof, saya ngambil singkatnya mungkin dalam persoalan pendidikan profesor. Profesor kan kemudian melanjutkan setelah dari Universitas Indonesia lulus, profesor melanjutkan ke Berkeley dan kemudian mendapatkan PhD dari sana. Kalau saya tidak salah, PhD profesor, disertasi profesor saat itu tentang economic development, institutional structure on economic development. Mengapa sisi ini yang kemudian Profesor ambil? Institutional structure. Dan economic development. Institusi ini waktu itu sangat dipengaruhi oleh private sector. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mencerminkan kapitalisme. Sedangkan ada model lain, model Yugoslavia, model itu yang state enterprise, yang intinya sosialisme. Jadi institusi pembangunan bisa private, bisa negara. State. Maka pembangunan Indonesia menurut hemat saya tidak ke kapitalisme. Saya agak dekat oleh Bung Hatta. Iya betul. Jadi di sana ada ininya ya, ada fotonya juga. Beliau waktu saya menjadi mahasiswa mendidik saya bersama dengan 10 orang, Bilyar Nur dan beberapa teman-teman itu, kita 10 orang dilatih di diskusi dengan Bung Hatta. Tiap hari Rabu itu. Iya. Di rumah beliau? Beliau mendorong. Di rumah beliau, Pak? Di rumah beliau, di Jalan Merdeka Selatan itu. Masih bagus. Media itu masih kecil itu. Beliau tidak sepakat dengan kapitalisme. Beliau ingin kooperasi. Tapi supaya jalan kooperasi, bagaimana institusi pemerintahan? Maka pemerintahan itu tidaklah
hanya mendorong private sector, tapi sebagai pengimbang mengembangkan institusi-institusi yang counterbalance, institusi seperti koperasi, LSM, civil society, macam-macam itu. Jadi tesis saya adalah pembangunan Indonesia jangan private sector saja. Oke, betul. Harus ada. Jangan terlalu dari kapitalistik ya, Prof. negara. Ya, kapitalistik. Harus ada negara, state separate. Ya. Tetapi ini pun ada bahayanya. Buktinya bahaya itu. Jadi etatisme nanti ya. Prof. Soviet Union. Soviet, betul. Menjadi state kapitalisme. State, betul. Bahaya. Perlu ada unsur civil society. Civil society, masyarakat, kekuatan. Prof, ini ada hal yang menarik karena saya nggak tahu ya, tapi generasi saya kan memandang, maaf, ini mungkin agar pengucapannya enak atau apa, selalu misalnya lulusan Berkeley dan teman-teman tuh dipandang disebut sebagai maaf ya, Berkeley misalnya. Nah, generasi saya melihat pandangan-pandangannya cenderung sangat kapitalistik, tapi melihat disertasi profesor kan tidak begitu. Itu agak paradoks sebetulnya. Atau gimana? Jadi intinya garis yang kemudian saya pelajari diilhami oleh Bung Hatta. Betul. Tapi Bung Hatta ke koperasi. Iya, betul. Dan koperasi itu menghendaki tingkat pemahaman pendidikan yang nggak tinggi. Swedia, koperasi, Norwegia, Skandinavia, koperasi tinggi karena pimpinannya sudah terdidik. Betul. Pimpinan koperasi kita tidak terdidik tinggi. Betul. Terdidik tidak tinggi. Betul. Jadi koperasi kita masih kalah dengan itu. Maka pikiran saya perlu ada perusahaan negara. Betul. Sebagai counterbalance dari private itu. Tapi kalau ada negara saja juga bahaya, menjadi seperti Jerman. Iya. State kapitalisme itu pun salah gitu. Jadi perlu ada unsur civil society. Nah, civil society ketiga ini. Yang kemudian ketika jadi menteri berkembanglah lembaga swadaya masyarakat. LSM. Itu. Jadi itu sebagai unsur ketiga di bawah state dan private. Private sector, state, kemudian ini yang dari civil society dalam Ya. bentuk LSM tadi mungkin ya, Pak. Ya. Saya ingin kalau misalnya Profesor boleh menceritakan bagaimana kemudian Profesor masuk ke dalam, katakan saja, kabinet, mendapatkan kepercayaan dari Pak Harto saat itu, dan bersama-sama memikirkan pembangunan Indonesia ke depan awalnya. Ya. Itu saya di Berkeley. Ya. Kalau di Berkeley saya belajar Berkeley. Kita satu kelompok sama-sama dari Fakultas Ekonomi. Tugas asisten profesor. Tugas mengambil alih tugas profesor kita untuk mengajar yang orang Amerika itu diambil alih oleh kita. Fokus adalah pembangunan, development economics. Jadi ekonomi yang kita belajar bukan ekonomi teori saja, tapi development economics. Semuanya ke development itu. Maka saya institusi, development institusi. Semalin Aliwadana Finance, Semalin Public Finance, Aliwadana Moneter, Subroto International Trade, Sadli Labor Economics. Jadi ada semacam Saleh Hafiz Agriculture. Jadi pembagian gitu. Ada semacam pembagian kerja. Betul. Karena kita menggantikan dosen di masing-masing bidang yang berbeda ini. Nah, maka berkumpul kita yang menjadi orang yang tertua di kita Wijoyo. Wijoyo Nitisastro, Pak. Beliau kemudian seperti orkestra, ya. Dirijennya. Kalau orkestra hari Sabtu gitu, diskusi kita. Oh iya. Weekend kan? Iya, Sabtu. betul. Diskusi. Itu biasanya diadakan di mana? Di kampus atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Kadang di rumah saya, kadang di rumah Wijoyo, kita pilih. Satu hari penuh diskusinya tentang bagaimana memecahkan pembangunan Indonesia. Okay. Maka kita harus tahu apa persoalan pembangunan, apa macam-macam itu. Betul. Jadi kita belajar. Boleh saya tanya satu? Bapak, Pak Profesor Wijoyo Nitisastro, Pak Saleh Afif, Pak Sumarlin membicarakan
economic development. Ya. Apakah saat itu sudah ada semacam hubungan kepada kekuasaan atau belum? Belum. Kita belajar kok, tugas kita, kau belajar ambil alih tugas dari profesor asing. Betul. Yang ada di Fakultas Ekonomi, menggantinya menjadi pengajar. Jadi pikiran kita menjadi pengajar, guru besar jadi pengajar itu. Tidak ada pikiran kepemerintahan segala macam. Gitu. Iya. Jadi kau pahami apa? Saya didorong ke dalam institutional development itu. Alih dana ke moneter, semakin public finance gitu ya. Fahami persoalan-persoalan itu. Terutama persoalan yang kita belajar dari Berkeley untuk negara berkembang. Bukan di negara maju, negara berkembang. Di negara berkembang, banking system masih kurang baik. Betul. Skill tidak ada, tenaga tidak Waktu itu ada hubungan dengan misalnya orang-orang yang ngetop di bidang ini, Profesor Todaro misalnya. Siapa? Todaro. Oh, enggak, itu Iya. dosen. Oh, dosen dia. Dosen, guru-guru kita. Iya, betul. Mereka dia. Jadi dari mereka kita, tapi kemudian dipersempit. Negara berkembang itu Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Jadi selalu Pak Wijaya dalam diskusi, oke, kamu belajar teori ini. Sekarang bagaimana di Indonesia? Iya. Persoalan di Indonesia itu institusinya tidak ada, skill tidak ada, tenaga tidak ada. Coba Bung bayangkan Bung ya, kita itu dari sudut alam paling kaya di dunia. Betul. Kaya itu. Mengapa nelayan petani kita miskin? Laut kita ada laut India, laut Pasifik itu bergabung, kaya sekali laut. Kenapa nelayan kita Miskin. Jadi, skill, teknologi. Boleh saya bertanya begini, Prof? Apa yang kemudian atau siapa yang menjembatani kelompok profesor dengan Pak Wijoyo kemudian masuk ke pemerintahan? Apakah misalnya Pak Harto langsung bicara ke Pak mendiang Profesor Wijoyo, ayo kita bangun Indonesia sama-sama dan lain sebagainya, atau gimana? Oh tidak. Jadi profesi kita mengajar. Mengajar di Fakultas Ekonomi. Betul. Kemudian mengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Sesquad, ya. Sesquad di Bandung. Iya, betul. Mengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Laut. Sesqual. Sesqual itu. Jadi mengajar kita. Tapi di dalam mengajar itu kita berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa. Iya. Angkatan Darat, Angkatan Laut berkuasa ketika itu. Jadi sering, dan kita menginap di asrama. Iya. Di Sesquad itu ada asrama. Jadi interaksinya lebih ini ya, Prof ya. Interaksinya lebih erat akhirnya. Ya. Jadi non-stop. 10 hari non-stop bom ya. Karena itu kita bawa keluarga gitu. Dan satu tim berlima kita bersama-sama dengan keluarga, dengan anak. Jadi sekaligus weekend di Bandung. Di Sesquad itu. Malam hari diskusi dengan jenderal-jenderal, termasuk Tri Sutresno, macam-macam itu aja. Di dalam itu Pak Soeharto, komandan Sesquad berkata, saya tahu katanya, kalian tentu enggan bicara terbuka. Zaman itu Bung ya, kalau kita ngomong di luar, kita mesti pakai bahasa Manipul Usdek. Ya. Manifesto politik. Manifesto politik. Oh iya apa tuh Pak? Undang-undang dasar, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi, ya. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ya. Mesti ada tujuh bahan pokok revolusi. Ya. Jadi kalau ngomong mesti pakai bahasa itu. Kalau di luar. Istilah-istilah itu yang keluar ya. Ya. Kalau tidak kau dianggap neokolonialisme dan imperialisme. Ya. Jadi suasananya itu alamak tidak jujur gitu. Betul. Nah, di sini kata Soeharto itu saya bertanggung jawab. Di sini hitam adalah hitam, putih adalah putih. Jelaskan bagaimana keadaan. Betul ya? Oke, baik. Fakta, Bapak mau fakta. Ini faktanya.
jebret, angka Kemiskinan. bukan, Bukan. angka anggaran. Oh, enggak. Anggaran kita itu Bung, defisitnya tinggi sekali. Jadi kita cetak uang, Iya. tidak pajak, bukan revenue, cetak uang. Masya Allah. Jadi uang dicetak, ini beredar, pajak tidak masuk, Tidak masuk, iya. defisit menjadi sampai besar, Betul. uang beredar naik tinggi, inflasi. Inflasi, iya. Uang tidak berharga ya. 500%. Iya. Nah, lantas apa jalan keluar oleh pemerintahan waktu itu? 3-0 diturunkan. Sanering itu ya. Sanering gitu. ya betul. Nah, soalnya bukan karena sanering itu hanya angka, tetapi prinsip bahwa uang beredar untuk Kebanyakan. membiayai, dan pembiayaan itu apa? Perang, konfrontasi. Iya. Dengan Malaysia waktu itu ya, Prof. Malaysia, Papua, Irian Jaya, Irian Jaya, iya. bukan produksi. Ya, jadi logika saja. Uang beredar, tidak ada produksi barang, betul. inflasi naik. Iya. Inflasi naik, dipotong uang, tapi pokoknya uang kan flow of goods sama Iya. flow of money. Iya, betul. Jika ini tidak jalan, ini dipotong-potong, naik dari ringkasnya Iya. singkat. Lantas bagaimana? Nah, mari kita diskusikan. Lahir program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Itu dari Sesquad berarti Pak ya? Sesquad itu. Sesquad. Jadi Mohon maaf Pak, benihnya itu lahir dari sebetulnya sudah Sesquad. di Berkeley. Oh iya, oke. Benihnya dari Berkeley, kemudian dimatangkan Ya. di Sesquad, dan ada katakan semacam deal dengan pimpinan Sesquad waktu itu Pak Harto. Soeharto ya? Soeharto. Apakah ketika dibawa ke pemerintahan yang saat itu masih Bung Karno, itu bisa mulus? Atau ada persoalan, ada ganjalan? Karena bagaimanapun kan... Nggak, kita diundang oleh Soeharto, Oke. Komandan Soeharto Iya, itu. iya, betul. Dan kemudian kita baru tahu Pak Soeharto hubungan dengan Pak Harto. Oh ini Soeharto yang berbeda Pak ya? Iya. Oh oke, saya salah tadi. Berarti ada dua Soeharto. Soeharto Oke, di siap. Sesquad. Iya. Soeharto. Di ketua presidium. Iya. Betul. Ada koneksi. Soeharto Pak ya? Soeharto Soeharto. SB. Iya, betul. Nah, maka ketika ada suatu pertemuan datang Pak Harto di Bandung Sesquad. Lantas beliau mau ketemu sama kita. Bertemu. Pertama kali kita ketemu di Bandung. Tahun berapa Pak? Tahun 1965 itu saya kira. Masih 65 ya? Iya. Beliau sudah ketua presidium. Oke, iya. Sudah ketua presidium. Sama-sama Pak Nasution berarti ya Pak ya? Ya, Di presidium. tapi Setyon menteri. Menteri, iya betul. Oke. Dan sebelum G30S. sebelumnya Iya. terjadi itu. Lantas beliau berkata coba bikin konsep. Baik, ya. Tapi kemudian terjadi G30S. kita 30 September macam-macam. Iya. Tapi setelah G30S itu beliau tambah kuat sebagai ketua presidium. Iya, betul. Maka sebagai ketua presidium dibentuk dua staf pribadi, SPRI politik Ali Purtopo. Ali Purtopo, Iya. tapi yang Sarbini menjadi ketuanya, Wijoyo untuk ekonomi. Jadi Sarbini politik, Wijoyo ekonomi. Anggota Sarbini adalah Delia Nur, ada berapa, Fuad Hasan, Oh iya, benar. kemudian ada lagi beberapa hal lain. Jadi ada ini di bawah Ali Purtopo. Oke, iya. Wijoyo ketua tim ekonomi, Iya. kami berlima di bawah Sujono Mardani. Oke, betul. Nah, Sujono Mardani dia itu teknis ekonomi kurang paham. Jadi menyerahkan ke Pak Wijoyo. Nah, jadi biasanya kalau Pak Harto bertemu dengan Ali Aspri dua, Purtopo Ali Purtopo dan Sujono Mardani. Ya, Ali Purtopo itu pintar menjelaskan.
Jadi Pak Sarbini dan timnya jarang bisa bertemu Dengan Pak Harto. dengan Pak Harto. Karena udah ada Pak Ali Murtopo saja cukup. Ya. Karena itu Ali Murtopo menjadi tokoh politik gitu. Betul. Sujono Mardani kurang begitu paham itu ekonomi itu, jadi kurang bisa jelaskan. Akhirnya minta kita menjelaskan. Jebret, masuk. Jadi bedanya Pak Sarbini CS jarang ketemu, Pak Wijoyo CS sering ketemu. Iya. Akhirnya ngobrol lah, kemudian Pak minta ya, Pak itu Soeharto minta, why not make a concept ya, yang kita seminarkan darat itu. Iya kan, kemudian kan ada seminar Angkatan Darat itu Pak ya, saya ingat betul. Iya. Saya belum tak begitu ngerti, tapi kemudian saya mengerti ini untuk mendapat dukungan politik gitu. Baik, kita susun seminar Angkatan Darat itu. Terjadilah seminar Angkatan Darat. Oke. Mau cerita lahir program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Pak, begini, kita singkat cerita nih Pak ya. Bapak kemudian katakan saja kalau misalnya ceritanya seperti itu, sebetulnya konsep Repelita Orde Baru dari awal itu sudah mendapatkan, kalaupun misalnya tidak dominan, itu banyak sekali pikiran dari Bapak dan kawan-kawan. Ya. Pak Wijoyo dan kawan-kawan bersama Bapak. Ya. Jadi itu bab pertama tentang selesai stabilisasi rehabilitasi. Oke. Lantas kita kemudian Pak Wijoyo kita ditugaskan ke Bappenas Betul. dalam hal perencanaan. Di dalam perencanaan itu buku-buku perencanaan itu dari Mr. Yamin, 8 jilid Agustus 1945 program. Jadi simbolis itu. Tapi apa kontennya? Iya. Lebih senang hal-hal yang gituannya ya Pak, yang simbolisnya ya. Iya. Betul. Akhirnya Wijoyo masuk keluar dengan rencana 5 tahun 5-year plan itu. Iya betul. Jangan yang tadi yang Pak Yamin susun adalah jangka panjang. Iya. Dan lebih baik 5 tahun. Kalau nggak salah nama sebelumnya tuh mungkin pada zaman Bung Karno tuh Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu Pak ya, betul. Pembangunan Nasional Semesta Berencana Iya. jangka panjang. Jangka panjang sekali ya. Tapi tidak tahu pentahapannya. Iya. Nah, kita mulai dengan pentahapan sederhana saja, basic needs. Saya masih ingat tuh Pak, waktu di SD itu padi, iya, Pelita 1, pembangunan dan industri yang mendukung sektor pertanian. Ya. Jadi logikanya satu, stabilisasi, Betul. kendalikan inflasi. Kedua, pangan, swasembada pangan. Dalam kebijakan pangan, utamakan pangan ini dan industri semua mengutamakan kesini. Industri pupuk, industri semen, ini semuanya ke sini. Bimbingan massal si petani yang Bimas itu Pak ya. Bimas petani yang itu. Kebijakan harga. Jadi Bulog ya. kebijakan harga yang diukur adalah nilai tukar petani. Jadi gini Bung ya, saya ini petani. Term of trade itu Pak ya. Nah, saya petani. Kalau ada produksi pertanian, harga petani itu turun. Iya. Waktu harga panen, waktu panen harga turun, waktu paceklik naik. Ya. Nah, ini stabilisasi. Betul. Lahir Bulog. Badan logistik beli pada waktu harga turun, jual pada waktu harga naik. Siapa konseptor utama di balik Bulog itu Pak? Kalau misalnya kita boleh menyebut nama. Nah, ide tangga pangan itu sebetulnya Pak Harto sendiri ya. Oh. Begini Bung ya, beliau itu suka dengan pertanian. Iya. Suka sekali. Petani itu dekat di hati beliau. Iya. Ya, saya tangkap beliau itu ingin menjadi petani sebetulnya. Jadi beliau paham betul dengan petani dan sering jalan ke petani-petani. Turba ya Pak ya. Maka di dalam diskusi selalu beliau tanya ini bagaimana ya harga supaya distabilkan segala macam ini. Nah, kenapa waktu panen harga turun,
luar pada harga naik, begini dah. Nah, kalau begitu pemerintah masih masuk. Jadi itu, nah bedanya sekarang masuknya itu bukan dengan impor, tapi dengan produksi di dalam. dengan beli. Betul, beli ya. Jadi ketika pasar itu turun, harga turun, pemerintah beli. Ketika harga naik pemerintah ngeluarin. lantas bulog. Iya. Dan mendorong produksi adalah satu harga, ya, yang harga itu harus dengan nilai tukar petani yang menutup kebutuhannya. Hidup, Nilai tukar petani. Betul. Bulog jaga NTP, nilai tukar petani ini jaga ini. Pemerintah bantu supaya nilai tukar petani itu manfaatnya besar pada petani. Petani perlu apa? Air, jebret, irigasi. Petani perlu apa? Pupuk, jebret, iya. pabrik pusri. Petani perlu apa? Irigasi, jebret, semen. Petani perlu apa? Jadi namanya external economic externalitas. Jadi petani ini, saya ini ada tanah, saya perlu air, jebret, Kasih air. irigasi. Saya perlu pupuk, jebret, pupuk. Saya perlu obat-obatan, jebret. Tapi saya ini tidak tahu bagaimana. Bimas keluar. Bimbingan massal itu ya. Bimas dan Bimas keluar. Jadi fokus kepentingan petani menjadi raja pusat. Tidak ada pikiran untuk impor beras, tidak ada. Pikiran ada dia, petani ini harus sejahtera naik gitu. Akhirnya jadi swasembada, dan swasembada akhirnya tercapai tahun 86. Betul. Dan Bung, yang menarik adalah ketika saya menjadi Menteri Lingkungan, kebetulan saya ke Tanzania. Di Tanzania, Afrika tuh Pak ya? ada kerjasama negara berkembang, antar negara berkembang. Tanzania sama Indonesia. Apa yang Tanzania minta? Program Bimas. Oh. Dia minta. Dikirim, lupa saya nama, satu tokoh pemimpin Bimas dari Subang. Oh. Subang itu. Iya. Saya ketemu sama Iya. dia. Bagaimana? Saya bilang, susah Pak. Kenapa? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi komunikasi bagaimana? Jadi gimana dong? Saya bilang, jam 7 kumpul. Saya kasih tahu jam. 2, buka baju. Ambil pacul. Pegang pacul begini. Jadi secara contoh, Iya. dia didik petani-petani. Petani Tanzania berarti Pak ya? Di Tanzania. Iya. Nah, membuat saluran-saluran irigasi, membuat petak-petak sawah, kemudian air dengan tanam supaya ini lurus, begini, kemudian mina padi, ikan bisa tumbuh, juga, iya. kemudian macam-macam. Hebat itu, lupa saya namanya, dia dari Subang dia, hebat itu. Beliau masih ada kira-kira Pak sekarang? Nah itulah, itu saya cari kemana dia. Tidak bisa bahasa Inggris, tapi ini. Berapa lama di sana beliau Pak? Saya kira ada 1 tahun dia. Sampai program Bimas diambil alih oleh Tanzania. Itunya sama, itunya udaranya. Iya betul. Jadi poin saya adalah ya, mendekati petani kuncinya adalah apa itu ya? Contoh. Oke. Apa? Bukan pidato. Iya, betul. Contoh, how to Teladan do. ya Pak ya? Hah? Dengan teladan ya nih. Demonstration. Jadi setelah dia tanam padi-padi ini ada air dia bilang. Dia tidak bisa bahasa Inggris, airnya. Air ikan, masuk ikan. Mina padi. Jadi pendekatan itu didik petani untuk menaikkan produktivitas. Itu bahasa ilmiahnya. Iya betul. Inti pokok adalah kemampuan petani itu ditingkatkan. Karena itu Bimas Scheme, karena itu petani penyuluh lapangan, PPL, penting sekali. Betul. Pak, ini ada tahun 86 kita sempat, kata Bapak tadi, adalah swasembada ya Pak ya, swasembada beras. Kemudian dasar-dasar perekonomian kita dari mulai Replita itu mungkin kelamaan kan udah mulai kuat. Yeah. Ketika datang tahun 95 datang krisis moneter, kita kemudian goyang. Padahal sebelumnya kalau saya tidak salah, Indonesia itu pernah menjadi macan Asia. Disebut seperti itu paling tidak.
Apa yang membuat kita begitu gampang goyah ketika datang serangan krisis moneter? Adakah misalnya pondasi kita yang kurang kuat? Kalau ada, pada titik mana saat itu? Aspek institusi moneter kita, institusi perbankan sistem kita di masa itu tidak selalu ditangani profesional. Anak-anak pejabat, termasuk anak-anak presiden. Iya, betul. Jadi non-profesional yang memimpin Betul. Perbankan saat itu. Padahal ada Pakto 86 kan Pak ya, kalau saya tidak salah. Paket Oktober 86 waktu itu tentang perbankan. Kemudian anak Om William. Oh, Lim Sulaiman. Ya. Jadi iya. muncul tokoh-tokoh yang sebetulnya memanfaatkan riding the wave jadi angin ikut gelombang ya Pak ya. Itu. Tapi kemampuan kurang gitu. Jadi ketika keadaan memungkinkan untuk menarik loan, di dalam hal itu loan dengan deposit ratio macam-macam itu ada rumusnya. Betul. Dan kedua, perbankan kita sering juga lemah itu. Iya. Atau enggan. Jadi begini Bung, kunci dari korupsi adalah kalau kau di pejabat, kau nih punya backing gitu ya. Apa sikapmu? Kenceng atau lunak? Kalau aku kenceng, di belakangmu ada XYZ gitu. Buat apa saya kenceng? Iya. Saya masih mau hidup. Iya. Jadi ada sikap sikap Mencari selamat barangkali. jadi Mencari selamat, betul. sampai sekarang saya lihat ada demikian itu. Jadi dalam kaitan itulah lahir praktek-praktek di mana ada kerjasama dan antara kepentingan dengan ini yang lebih banyak berorientasi pada kepentingan daripada the rules, aturan Betul. perbankan yang benar. Suasana itu ketika itu ya demikian. Iya, seberapa besar faktor eksternal? Orang kemudian sering zaman-zaman itu menghubungkannya dengan George Soros dan segala macam. Atau sebetulnya dari internal kekuatan kita sendiri memang memungkinkan saat itu ada semacam bergugurannya ekonomi kita. Jadi kuncinya governance. Governance. Jadi kalau kita keras mengikuti aturan permainan itu bisa sebetulnya. Tapi bagaimana? Gubernur bank bilang bank A harus ditutup. Tapi bank A milik siapa? Iya, oke. Jadi saya kasihan sama Gubernur Sudrajat waktu. Sudrajat Tiwandono Pak ya? Iya. Betul. Tutup. Tidak jadi. Nggak jadi. Why tidak jalan? Masya Allah. Jadi ada faktor X